Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya rindu membagikan berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini. Kerinduan saya Bapak Ibu boleh meluangkan waktu sejenak untuk boleh mendengarkan setiap perkataan Tuhan yang akan menolong, yang akan memimpin kehidupan kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, layaklah kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena firman Tuhan boleh menyapa kita saat ini. Bagian firman Tuhan ini merupakan pernyataan Hagai, dan pernyataan Hagai ini sama dengan pernyataan Daud di dalam Mazmurnya yang mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat yang pertama. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa apa saja yang kita miliki, jabatan, bakat, keahlian, bahkan uang atau harta benda lainnya adalah kepunyaan Tuhan. Semuanya itu dititipkan kepada kita untuk dikelola dan dikembangkan. Tuhan punya kehendak dan rencana atas penciptaannya, yaitu bahwa Tuhan menginginkan semua ciptaannya dapat menggunakan potensinya dengan maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini mari kita dengarkan apa pesan Tuhan bagi kita saat ini. Pesan Tuhan saat pada pagi hari ini yang pertama adalah kita harus mampu mengejar perkenan Tuhan. Sekali lagi, kita harus mampu, kita harus berusaha untuk mengejar perkenan Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Suatu pemahaman yang salah jika harta benda atau uang yang kita miliki adalah kepunyaan kita. Jika pandangan kita berpandangan bahwa harta kekayaan adalah milik kita, maka kita akan menggunakan harta tersebut sesuai dengan apa yang kita ingini. Kita berpendapat bahwa sebagai orang yang berhasil mengumpulkan harta, kita berhak atas segala kenikmatan yang bisa diperoleh dari harta tersebut. Padahal uang hanya menjanjikan kenikmatan dan kekuasaan yang sesaat, bukan yang hakiki. Sebab itu adalah milik kita. Kita bisa menggunakan untuk apa saja sesuai keinginan kita, sekalipun itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas rohani seseorang dapat dipengaruhi oleh cara mereka mengelola uang dan harta. Artinya, kemana kita membelanjakan uang kita itu mencerminkan isi hati kita. Sebab di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Apakah banyak dipergunakan untuk membeli benda-benda yang berharga demi memberikan nilai harga diri kita? Atau uang kita gunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga, seperti memberikan perpuluhan, menghidupi orang-orang yang miskin, atau memberi kepada sesama yang layak ditolong? Maka bagaimana cara kita mempergunakan uang atau harta kita, itulah mencerminkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengerti bahwa uang dan harta menjadi saingan utama Tuhan pada saat ini. Pengelola tidak punya hak sama sekali untuk menentukan penggunaan harta tersebut,
selain dari pemilik. Pengelola hanya memelihara dan melaksanakan amanah dari si pemilik. Pemilik berhak untuk mencabut hak pengelolaan hartanya dari para pengelolanya. Jika pemilik merasa si pengelola tidak mengelola sesuai dengan yang dikehendakinya dan hilang kepercayaan kepada si pengelola. Itulah sebabnya seorang pengelola harta harus senantiasa memelihara kepercayaan atau perkenan yang diberikan oleh sang pemilik harta, yaitu Tuhan. Jika perkenan pemilik bertumbuh, maka akan bertumbuh pula harta yang dititipkan kepada pengelola. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan pemilik harta benda dan kekayaan. Kita hanya pengelola. Pemilik atas segala sesuatu itu adalah Tuhan. Ketika kita mengaku kepemilikan Tuhan atas harta benda kita, segala keputusan-keputusan untuk penggunaan harta menjadi keputusan yang sama rohaninya dengan keputusan-keputusan dalam beribadah. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita kejar perkenan Tuhan, bukan kita mengejar berkat-berkat Tuhan, tapi mari kita dekat, kita kejar sang sumber berkat, yaitu sang pemilik berkat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang kedua bagi kita pada pagi hari ini, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman. Tuhan telah memberikan petunjuk lewat firman-Nya dalam hal mengelola harta atau kekayaan yang dititipkan kepada kita sebagai pengelola. Tuhan Yesus banyak berbicara mengenai uang dan harta. Doktrin mengenai penciptaan meneguhkan bahwa Tuhan ingin manusia menjadi pengelola, bukan pemilik. Sebagai wakil Tuhan yang wajib memelihara dengan sebaik-baiknya semua ciptaan, kita diciptakan untuk mewakili Tuhan di bumi. Tuhan telah menitipkan kekayaan dari ciptaan-ciptaannya kepada kita untuk dibawa di dalam penguasaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun karena dosa membuat manusia bukan lagi menjadi pengelola. Manusia telah menjadi money lover, bukan lagi menjadi money master. Hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Manusia jadi sangat mengandalkan uang dan hartanya sebagai sumber kebahagiaan dan kekuasaan, sehingga rasa aman terletak pada banyaknya uang dan harta yang kita peroleh. Karena merasa hidup hanya sementara, setelah itu tidak tahu apa yang terjadi, maka mereka memuaskan hawa nafsu mereka, rela melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, antara lain korupsi, menipu, investasi fiktif, dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan semata-mata demi memperoleh keuntungan yang maksimal tanpa memikirkan hak-hak orang lain, bahkan melupakan rencana Allah atas kita. Mereka terjebak ke dalam zona cinta uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan mengubah cara kita memandang harta. Hikmat dan roh kreativitas dalam mengelola uang terjadi atas kita, dan semuanya ditunjukkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada rasa haus akan hadirat Tuhan. Kita jadi berhak atas segala janji-janji Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Memang hidup ini membutuhkan uang, tetapi uang bukan segala-galanya yang kita butuhkan. Terutama juga bukan uang yang menjadi pengendali kehidupan kita, tetapi kitalah yang harus mengendalikan sebagai pengelolanya. Karena itu biarlah kita tetap menjadi pengelola yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh Tuhan. Jangan terjebak dalam obsesi untuk mengejar kekayaan, tetapi kejarlah perkenan Tuhan di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, mari kita semangat menyongsong hari ini, bekerja dengan maksimal, lakukan yang terbaik, namun bukan semata-mata hanya mengejar uang, tapi mari kita kejar perkenan Tuhan. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Salam.